Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari mengenai bab 2, yaitu sistem gerak pada makhluk hidup. Tapi subbab yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah sistem gerak pada manusia. Oke. Di sini ada peta konsep sistem gerak pada manusia. Ya. Sebentar. Jadi sistem gerak pada manusia itu akan membahas mengenai alat gerak pasif, ada alat gerak aktif. Alat gerak pasif itu terdiri atas tulang, rangka, dan juga sendi. Sedangkan alat gerak aktif terdiri atas otot. Oke. Selanjutnya mari kita lihat pertemuan. Oke, sistem gerak manusia. Tahukah kamu, kita mempunyai sistem gerak yang dapat menggerakkan tubuh. Sistem gerak manusia terdiri atas tulang dan juga otot. Apakah tulang dan otot itu? Nah, kalau ditanya mengenai tulang dan otot, apa sih tulang dan otot itu? Terus bagaimana antara tulang dan otot itu menggerakkan tubuh kita? Bagaimana jika ada tulang atau otot yang rusak? Terganggukah sistem gerak tubuh kita? Nah, di sini kan ada gambar orang sedang berolahraga. Ini kalau bolanya seperti ini berarti tandanya dia sedang bermain rugby. Oke, kita akan masuk ke pembahasan materi kali ini. Yang pertama adalah tulang. Tulang merupakan alat gerak pasif. Tulang itu alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak tanpa bantuan otot. Berdasarkan jenisnya, tulang itu dibagi jadi dua. Ada yang namanya tulang rawan, ada yang namanya tulang keras. Tulang rawan terdiri atas beberapa jenis. Yang pertama ada tulang rawan hialin. Ya, tulang rawan hialin. Bentuk tulang rawannya terbanyak, mempunyai matriks homogen, halus dan juga transparan. Terletak pada cincin trakea, cuping hidung, persendian, serta antar tulang rusuk dan tulang dada. Jadi tulang rawan hialin itu letaknya di tempat ini tadi. Tulang rawan elastis. Namanya saja elastis, berarti dia punya sifat yang lentur. Matriksnya mengandung serat elastis yang bercabang-cabang, terus terletak pada epiglotis dan juga bagian luar telinga. Tulang rawan yang selanjutnya adalah tulang rawan fibrosa. Ya, tulang rawan fibrosa ini yang pertama bersifat kurang lentur. Matriksnya mengandung serat kolagen yang tidak teratur, terletak pada antar tulang, ruas tulang belakang. Setelah tulang rawan, kita belajar mengenai tulang keras. Apa itu tulang keras? Tulang keras itu merupakan rangka yang menyokong bagian besar tubuh manusia dewasa. Sel tulang keras itu disebut osteosit, ya, membentuk konsentris berlapis. Bagian luar dari tulang keras dilapisi oleh periosteum. Fungsinya sebagai tempat melekatnya otot. Nah, matriks tulang keras itu tersusun atas dua, ada kolagen dan juga ada mineral. Mineralnya apa saja? Yaitu ion Ca2+, magnesium 2+, PO4 3-. Matriks tulang keras membentuk lingkaran konsentris yang disebut dengan lamela. Nah, lingkaran sel dan juga matriks ini akan mengelilingi saluran yang namanya saluran Haffers. Selanjutnya, pada saluran Haffers itu terdapat pembuluh darah yang menyuplai makanan bagi sel tulang keras.
Setiap sel tulang keras itu dihubungkan dengan sel tulang keras lain. Dan saluran Havertz melalui kanalikuli. Apa itu kanalikuli? Yaitu saluran oksigen, saluran makanan, tempat untuk membuang limbah, itu adalah kanalikuli. Saluran Havertz, lingkar sel, dan lingkar matriks tulang keras ini akan membentuk suatu sistem yang namanya sistem Havertz. Di dalam tulang keras terdapat sumsum tulang. Sumsum tulang itu ada dua, ada sumsum tulang kuning. Fungsinya sumsum tulang kuning itu untuk menimbun lemak, atau sumsum tulang merah. Fungsinya adalah untuk pembuatan sel darah merah. Pembentukan dan perusakan tulang keras itu diatur oleh kalsium, fosfat, vitamin D, hormon kalsitonin, dan juga hormon paratiroid. Berdasarkan sifat matriksnya ya, si tulang keras ini dibagi jadi dua, ada tulang kompak dan tulang spons. Tulang kompak itu yang seperti apa? Yang matriksnya padat dan juga rapat. Contohnya itu lapisan dari tulang pipa, lapisan luar tulang pipa. Terus kalau tulang spons namanya aja spons ya, berarti matriksnya dia berongga. Contohnya adalah tulang pipih dan tulang pendek. Nah, ini adalah gambar dari tulang paha. Ya, di sini itu ujungnya ada tulang spons, terus di luarnya, lapisan terluarnya ada tulang kompak. Berdasarkan bentuknya, si tulang keras itu dibagi jadi beberapa bentuk. Untuk bentuk tulang yang pertama adalah tulang pipa. Kalau namanya saja tulangnya pipa, jadi bentuknya panjang seperti pipa. Ini berbentuk tabung dan umumnya berongga. Terbagi menjadi 3 bagian tulang pipa. Nah, yang tadi sebelumnya itu kan saya bilang ada contoh dari tulang paha ya. Nah, tulang paha itu adalah salah satu contoh dari tulang pipa, tulang yang berbentuk pipa. Nah, bagian dari tulang pipa itu ada 3, ada diafis atau bagian tengah, terdiri dari tulang kompak. Dalamnya tulang kompak itu ada rongga sumsum tulang. Terus ada epifise, diafise, epifise, kedua ujung. Epifisenya ada di kedua ujung, terdiri dari tulang spons. Terus yang terakhir ada cakra epifise. Ini adanya antara epifise dan diafise. Contohnya tulang pipa adalah tulang paha, tulang betis, tulang kering, tulang hasta, dan tulang pengumpil. Sekarang tulang pipih. Tulang pipih itu adalah tulang yang berbentuk pipih dan berongga. Contohnya tulang pipih, tulang rusuk, tulang belikat, dan tulang tengkorak. Ini tulang pipih ya, tulang belikat. Terus ada lagi tulang pendek, bentuknya silindris. Contohnya adalah pergelangan kaki dan juga pergelangan tangan. Ini tulang pendek. Tulang tak beraturan. Jenis tulang ini berbentuknya namanya saja tak beraturan, berarti tidak beraturan. Contoh tulangnya yaitu tulang wajah, tulang belakang. Itu yang bentuknya tidak beraturan. Nah, yang di sini ini adalah contoh tulang tak beraturan yang ada di tulang belakang. Terus kalau kita sudah belajar mengenai bentuk tulang, macam tulang, nah sekarang kita belajar mengenai pembentukan tulang. Bagaimana tulang itu bisa dibentuk? Yang pertama, proses perubahan dari tulang rawan menjadi tulang keras itu disebut dengan proses osifikasi. Pembentukan tulang dimulai setelah terbentuk tulang rawan. Di dalam tulang rawan terdapat rongga yang terisi osteoblas. Si osteoblas tadi akan membentuk osteosit.
Nah, osteosit ini akan mensekresikan protein, mengeluarkan protein yang akan menjadi matriks dari tulang keras. Nah, matriks tulang keras itu terisi atas kalium dan fosfat sehingga matriks tulang menjadi mengeras. Susunan rangka tubuh manusia. Nah, kalau kita sudah belajar mengenai macam-macamnya tulang, gimana tulang itu terbentuk, bentuknya tulang itu seperti apa saja, sekarang kita belajar mengenai susunan rangka tubuh manusia. Nah, kenapa sih rangka tubuh manusia itu kok harus ada tulangnya? Nah, ternyata fungsinya rangka tubuh itu ada bermacam-macam, ada beberapa. Yang pertama adalah untuk membentuk tubuh, yang kedua untuk menegakkan tubuh, yang ketiga untuk tempat melekatnya otot, yang keempat tempat menyimpan mineral, dan yang terakhir adalah tempat menyimpan energi. Nah, rangka tubuh manusia itu dibagi atas dua bagian. Ada rangka aksial atau sumbu tubuh dan rangka apendikular atau anggota gerak tubuh. Rangka aksial itu terdiri atas tulang tengkorak. Tulang tengkorak itu ada tulang tempurung kepala, tulang wajah, dan tulang telinga. Ini adalah bagian-bagian dari tulang tengkorak. Yang pertama ada tulang dahi, ada tulang baji. Dahi itu kalau bahasa Jawanya itu batuk atau kening ya. Terus ada tulang air mata, ada tulang hidung, ada tulang pipi, ada tulang rahang atas, ada tulang lidah, ada tulang rahang bawah, ada tulang tengkorak belakang ya. Terus ada tulang pelipis, ada tulang ubun-ubun. Sekarang kita belajar mengenai tulang belakang. Ya, tulang belakang itu tulang yang ada di punggungnya sampean. Fungsinya adalah untuk menyangga berat badan, melakukan berbagai posisi dan gerakan. Nah, tulang belakang ini terdiri atas 7 ruas tulang leher. Ya, ada di sini gambar ini, sampai nanti bisa lihat, dihitung di gambar itu. 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangka yang menyatu ya, tulang kelangkanya itu, dan yang terakhir ada 4 ruas tulang ekor. Selanjutnya ada tulang dada dan tulang rusuk. Tulang dada dan tulang rusuk itu dia bersama-sama menjadi pelindung organ yang ada di dada. Organ apa saja yang ada di dada? Ada paru-paru, ada jantung. Ya, tulang dada dan tulang rusuk itu terdiri atas, yang pertama ada bagian hulu. Ya, ini bagian hulu. Fungsinya sebagai melekatnya tulang selangka. Terus ada bagian badan. Fungsinya adalah untuk melekatnya tulang rusuk sejati. Ini bagian badan. Ya. Yang terakhir ada taju pedang yang bentuknya lincip, runcing. Tulang rusuk terdiri atas, yang pertama ada 7 pasang tulang rusuk sejati. Ya, karena di sini kanan dan kiri ini ada 7 pasang tulang rusuk sejati. Nah, tulang rusuk sejati ini menempel pada bagian badan. Terus ada 3 pasang tulang rusuk palsu. Ini tulang rusuk palsu. Dan yang terakhir ada 2 pasang tulang rusuk melayang. Melayang ya, namanya juga melayang. Jadi gak nempel. Nempelnya cuma di tulang punggung saja. Rangka apendikular atas atau anggota gerak atas terdiri atas gelang bahu, tulang tangan. Nah, si gelang bahu ini terdiri atas
2 karena apa yang dikular atas itu tangan kita ya, langkah gerak tangan kita itu kan ada 2, ada kanan dan kiri. Jadi ini tuh tulisannya itu sepasang. 2 buah tulang selangka maksudnya kanan dan kiri. 2 buah tulang berikat juga maksudnya kanan dan kiri. Untuk tulang tangan sendiri terdiri atas. Nah, ini kenapa kok 2 tulang lengan atas? Loh Bu, ini kan gambarnya cuma 1. Maksudnya tadi saya bilang sepasang kanan dan kiri ya. 2 tulang lengan atas, 2 tulang hasta, 2 tulang pengumpil, 16 tulang pergelangan tangan, 10 buah tulang telapak tangan, dan 28 buah tulang jari tangan. Rangka apa yang dikular bawah atau anggota gerak bawah terdiri atas gelang panggul dan tulang kaki. Nah, si gelang panggulnya sendiri itu ada 2 buah tulang usus, 1 buah tulang kemaluan, dan 2 buah tulang duduk. Untuk yang tulang kakinya ada tulang paha, ada tulang lutut, ada tulang kering, ada tulang betis, ada tulang pergelangan kaki, ada tulang telapak kaki, dan yang terakhir ada tulang jari-jari kaki. Contoh soal dari materi rangka tubuh manusia. Yang pertama, tuliskan 4 fungsi rangka tubuh manusia. Tadi rangka tubuh kita itu punya 4 fungsi. Yang pertama adalah untuk memberi bentuk tubuh, terus melindungi organ dalam tubuh, menegakkan tubuh, dan tempat melekatnya otot. Antar tulang-tulang yang ada di tubuh kita itu dihubungkan oleh atau punya hubungan ya. Hubungan antar tulang itu disebut dengan artikulasi. Hubungan antar tulang yang memungkinkan pergerakan disebut dengan persendian. Jadi kalau ada hubungan 2 tulang ya, antar tulang A dan tulang B, terus memungkinkan untuk melakukan pergerakan, berarti itu dinamakan persendian. Pembentukan sendi dimulai dari perbesaran kartilago, kedua ujungnya dibungkus oleh jaringan ikat yang disebut kartilago artikulasi ya. Kedua ujung kartilago membentuk sel-sel tulang ke arah dalam atau tulang artikulasi. Kedua ujung tulang kartilago artikulasi dibungkus membran sinovial. Membran sinovial itu fungsinya apa? Sebagai penghasil minyak sinovial yang nanti akan melumaskan tulang. Jadi pada saat melakukan pergerakan, tulang-tulangnya sampean itu tidak merasa sakit. Nah, ini strukturnya sendi ya. Bisa dilihat di gambar ini. Sendi mati. Nah, jadi sendi itu dibagi jadi berdasarkan keleluasaan geraknya. Sendi itu dibagi jadi 3. Yang pertama ada sendi mati. Namanya saja sudah sendi mati. Jadi pengertiannya adalah hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh serabut jaringan ikat sehingga tidak dapat digerakkan. Contoh dari sendi mati adalah antar tulang tengkorak, hubungan antar tulang tengkorak. Kalau sendi kaku merupakan hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh kartilago, memungkinkan gerakan secara terbatas. Contohnya sendi kaku itu terjadi di sendi antar tulang belakang, ruas tulang belakang, sendi antar tulang betis, dan tulang kering. Yang terakhir ada sendi gerak. Namanya juga sendi gerak, berarti memungkinkan untuk terjadinya pergerakan. Sendi yang tidak dihubungkan oleh jaringan ikat. Jadi tulangnya dapat bergerak bebas. Sendi gerak ini tersusun atas mangkok sendi, bonggol sendi, terus pembungkus sendi, sama cairan sendi. Sendi gerak itu dibagi jadi 4 macam. Ada sendi engsel,
sendi peluru, pelana, dan sendi putar. Nah, ini gambarnya ya, contoh gambarnya. Kalau sendi putar seperti ini, sendi engsel itu seperti ini, sendi pelana seperti ini, dan sendi peluru seperti ini. Nah, ini penjelasannya ya. Untuk sendi engsel adalah sendi yang salah satu tulangnya hanya dapat digerakkan ke satu arah. Contoh sendi engsel itu adanya di lutut, siku, ruas antar tulang jari. Gambarnya sendi engsel seperti ini. Selanjutnya ada sendi peluru. Sendi yang memungkinkan terjadinya gerakan ke segala arah. Kedua ujung tulang berbentuk mangkok dan bonggol. Nih ya, ini mangkok, terus ini bonggolnya. Contohnya adalah sendi antar gelang bahu dan tulang lengan atas, sendi antar tulang paha dan gelang panggul. Selanjutnya ada sendi putar. Ujung tulang yang satu mengitari ujung tulang lainnya, sehingga memungkinkan gerakan memutar. Contohnya sendi putar adalah sendi antara tulang atlas dan tulang leher. Jadi kepalanya sampean itu bisa berputar ke kanan dan ke kiri. Selanjutnya sendi pelana. Sendi pelana ini kedua ujung tulang pembentuk sendi berbentuk seperti pelana dan berporos dua. Contohnya sendi pelana itu sendi tulang ibu jari, sendi antara tulang telapak tangan dan ruas jari tangan, itu sendi pelana. Nah, setelah kita belajar mengenai tulang yang merupakan alat gerak pasif, kita sekarang belajar mengenai otot yang merupakan alat gerak aktif. Kenapa kok disebut alat gerak aktif? Karena dapat berkontraksi. Ciri-cirinya otot. Yang pertama ada kontraktibilitas. Jadi dia itu mampu memendek dari ukuran semula. Ekstensibilitas. Jadi otot itu mampu memanjang dari ukuran semula. Terus yang terakhir ada elastisitas. Nah, otot ini mampu kembali ke ukuran semula. Jenis-jenis otot ya. Untuk jenis otot yang pertama ada yang namanya otot lurik atau biasa disebut otot rangka. Kenapa kok disebut otot rangka, Bu? Karena otot lurik ini menempel pada rangka tubuh manusia. Ciri-cirinya otot lurik itu memiliki garis gelap terang. Nah, garis gelap terang itu diperoleh dari adanya aktin dan miosin. Nah, atau otot serat melintang. Nah, aktin dan miosin sendiri merupakan komponen penggeraknya otot. Bentuknya otot lurik itu silindris dan memiliki banyak inti di tepi. Nah, ini kan ada gelap, ini terang, ini gelap. Nah, itu berbentuk lurik. Nah, ini inti selnya itu ada di tepi. Terus dia juga bentuknya silindris. Ya, silindris itu kan kayak gini. Silinder. Nah. Otot lurik atau otot rangka. Kerja otot lurik itu dikendalikan oleh otak atau secara sadar. Otot rangka memiliki dua bagian, ada tendon, ada empal. Tendon itu dua ujung liat, empal itu bagian tengah yang membesar. Tendon yang melekat pada tulang diam disebut origon. Kalau tendon yang melekat pada tulang yang dapat bergerak disebut insersio. Jika otot berkontraksi, maka empal akan memendek, membesar, dan mengeras membuat tulang terangkat. Selanjutnya otot polos. Namanya saja otot polos, berarti dia itu polos, tidak ada garis gelap terangnya.
Otot polos itu punya ciri-ciri berinti satu, berbentuk gelendong dengan kedua ujung meruncing. Ya, ini kan bentuknya gelendong. Intinya cuma satu di tengah, ujungnya runcing. Ya kan? Nah, bekerja secara tidak sadar. Terus gerakannya juga lambat. Dan si otot polos ini tidak cepat lelah. Beda dengan otot lurik. Contoh atau tempatnya otot polos itu di organ-organ dalam tubuh, seperti di sistem pencernaan, di organ kelamin manusia, di ekskresi, di sistem ekskresi, di pembuluh darah. Itu letaknya otot polos. Selanjutnya otot jantung. Nah, untuk otot jantung ini dia punya ciri-ciri berinti banyak di tengah. Kalau terus dia itu terletak di jantung, berbentuk serabut lurik bercabang, bekerjanya secara otonom atau tidak sadar. Nah, kalau tadi kan kalau otot lurik itu dia ada garis gelap terangnya, sama ini juga garis gelap terangnya. Tapi kalau otot lurik intinya itu di tepi, tapi kalau jantung intinya di tengah. Ya. Dan bercabang. Berdasarkan sifat kerjanya, otot itu dibagi menjadi dua. Sifat kerja otot ada antagonis, ada sinergis. Untuk yang antagonis, namanya aja antagonis ya. Jadi kerja dua otot yang saling berlawanan. Ada yang berkontraksi dan ada yang relaksasi. Contohnya, pada saat melakukan gerakan fleksi dan ekstensi atau membengkok dan meluruskan. Ini ada yang kontraksi, ada yang relaksasi, contohnya sendi siku dan lutut. Terus abduksi dan aduksi, menjauh dan mendekati badan. Pada saat sendi lengan atas dan sendi lengan bawah melakukan abduksi, maka akan terjadi atau ototnya ada yang berkontraksi, ada yang relaksasi. Pada saat proses pronasi dan supinasi, ya, membalikkan telapak tangan, itu ototnya ada yang kontraksi, ada yang relaksasi. Terus depresi dan elevasi, gerakan ke bawah dan ke atas, ya, gerakan kepala ke bawah dan ke atas, ini ada yang kontraksi, ada yang relaksasi. Kalau di sini contohnya itu pada saat tangan melakukan fleksi dan ekstensi. Nah, ini bisepsnya relaksasi, trisepsnya kontraksi. Kalau ini ada bisepsnya kontraksi, trisepsnya relaksasi. Sifat kerja otot yang sinergis, yaitu kerja dua otot saling bekerja sama. Contohnya otot pronator teres dan pronator quadratus yang menimbulkan gerakan menelungkup, menengadah pada telapak tangan. Oke, bagian terakhir adalah gangguan dan kelainan rangka dan otot. Gangguan dan kelainan pada tulang. Yang pertama ada skoliosis, atau tulang belakang bagian punggung membengkok ke kiri atau ke kanan. Lordosis, tulang belakang bagian punggung membengkok ke depan. Kifosis adalah tulang belakang bagian punggung membengkok ke belakang. Fraktura adalah patah tulang. Osteoporosis adalah tulang menjadi rapuh karena kurangnya jumlah kalsium dan mineral dalam tulang. Biasanya terjadi pada lansia. Terus rachitis, yaitu penyakit yang disebabkan oleh kekurangan vitamin D dan kalsium. Pembentuk tulang yang akan membentuk tulang yang tidak sempurna. Gejala penyakit ini ditandai dengan kaki yang membengkok berbentuk O dan atau X. Nah, ini gambarnya ya. Ini contohnya skoliosis, ini lordosis, ini kifosis, dan ini adalah sikap duduk yang benar, yang normal. Nah, setelah pada tulang, sekarang gangguan kelainan pada persendian. Ada artritis eksudatif, yaitu radang atau iritasi pada sendi yang menyebabkan sendi
terinfeksi atau bernanah. Artritis Zika, radang sendi yang menyebabkan cairan sendi menjadi kering karena kehilangan cairan sinovial. Ada dislokasi, yaitu bergesernya sendi dari kedudukan semula karena jaringan ligamennya sobek. Terus terkilir, tertariknya ligamen ke posisi yang tidak sesuai, tetapi sendinya tidak bergeser. Ankilosis, yaitu persendian seolah-olah menyatu sehingga tidak dapat digerakkan. Sekarang gangguan dan kelainan pada otot. Untuk otot itu ada artropi, ya, otot mereduksi atau mengecil sehingga tidak kuat untuk melakukan gerakan. Hipertrofi atau otot membesar, bengkak. Kram, kejang otot yang disebabkan oleh cuaca dingin atau aktivitas otot yang terlalu berat. Tetanus, yaitu penyakit yang disebabkan oleh Clostridium tetani. Gejalanya otot terus-menerus berkontraksi. Yang terakhir ada miastenia gravis, otot melemah secara bertahap sehingga menyebabkan kelumpuhan bahkan kematian. Oke, dari itu adalah penjelasan saya mengenai sistem gerak pada manusia. Semoga video ini bisa membantu anak-anak dalam mengerjakan LKS dan memahami materi sistem gerak pada manusia. Sekian dari saya, pesan saya cuma satu, selalu jaga kesehatan, jangan lupa selalu berdoa dan beribadah. Kalau keluar rumah menggunakan protokol kesehatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.